Tampilkan hasil polling dari sesi pembuka saya. Ternyata dari audiens itu 3 dari 4 audiens itu strongly agree dengan statement dari Robert Kiyosaki, selebihnya itu setuju, ya. Jadi kurang lebih ini align dengan gambaran business leader di global yang menunjukkan mereka lebih dari 70% juga setuju, sangat setuju dengan statement ini. Izinkan saya untuk memberikan simpulan dari apa yang sudah saya sampaikan di sesi pembuka, bahwa inovasi itu adalah satu hal yang tak terelakkan ya untuk tetap relevan dengan perubahan pasar dan perilaku pelanggan akibat pandemi ini. Ya, untuk bisa berinovasi dengan mengikuti perubahan pasar dan pelanggan, kita membutuhkan organisasi yang agile. Dan people adalah hal yang utama dipersiapkan untuk tetap bertahan di tatanan kehidupan baru ini. Nah, saya akan melakukan polling lagi, ya, di mana saya minta para peserta itu memberikan rating terhadap diri Anda sendiri dan organisasi di mana Anda bernaung dalam hubungannya dengan agility. Ya, berikan skor antara 1 sampai 10, 1 itu not agile at all, 10 itu super agile. Boleh tolong di launch pollingnya? Saya tunggu, baru 1 orang, ya 3, 4, 5, oke. 10 detik lagi, jadi kasih skor untuk diri Anda dan organisasi di mana Anda bergabung, bernaung dalam hubungannya dengan agility. Saya masih tunggu, baru separuh lebih yang vote. Oke, udah stop. Oke, ini hasilnya. Jadi ya menyebar ya, cukup menyebar juga. Ada yang bilang 11% bilang super agile. Jadi top 3, 8, 9, 10 itu sekitar 30%, tapi kebanyakan jatuh di skor 7. Selebihnya ada yang bilang 3, 4, dan 6. Oke, makasih. Jadi memang masih bervariasi walaupun sebagian besar merasa bahwa organisasinya udah agile. Nah, sebenarnya agile itu apa ya? Saya menyukai definisi dari HR Zone yang menyatakan bahwa agile itu adalah satu kualitas yang distinct atau berbeda yang memungkinkan organisasi untuk merespons secara cepat perubahan yang terjadi di internal maupun eksternal tanpa mereka kehilangan momentum atau visi dari organisasi tersebut. Ya, jadi di sini ada beberapa kata-kata yang kata kunci itu adalah rapid, cepat, tanpa losing momentum atau vision, dan juga mereka menggunakan perubahan internal maupun eksternal. Ya, nah di dalam prosesnya organisasi yang agile itu punya sense yang kuat ya untuk bisa membaca tren, untuk bisa memahami leading indicator, dan juga memprediksi apa sih yang mungkin terjadi. Kemudian cepat merespon, ya mempersiapkan beberapa prototipe, menguji beberapa solusi yang mungkin, dan juga mengambil putusan berdasarkan insight yang valid. Ya, jadi kemudian punya kemampuan adapt yang kuat, bisa juga melakukan rekonfigurasi dari operasi yang ada bila perlu, kemudian cepat meluncurkan solusi tersebut ke pasar, dan juga cepat scale up. Scale up dalam artian bagaimana mungkin produk yang awalnya diluncurkan untuk trial dulu, tapi kemudian di scale up ke geografi yang berbeda atau dalam bentuk yang berbeda. Nah, karakter agile ini siapa sih yang butuh? Yang butuh tuh bukan hanya di level CEO atau manajemen saja, tapi harus terdistribusi ke seluruh organisasi. Karena agile ini bukan skill ya, jadi bukan suatu kemampuan gitu loh yang hanya dimiliki oleh mungkin beberapa orang tertentu saja, tapi agile ini adalah budaya yang harus dihidupkan di dalam organisasi. Kemudian karena agility itu dibutuhkan end to end ya. Tadi kalau saya bicara tentang mulai dari sense, respond, adapt ya, itu kita membutuhkan suatu
kecerdasan untuk mendorong agility. Karena butuh kemampuan analitik, kemudian juga operasional, kadang-kadang perlu juga mengadjust, merevisit operasi yang sekarang di dalam organisasi, bisa juga tampil dengan berbagai inovasi baru, dan bagaimana mengkomunikasikan itu. Dan yang terakhir adalah visionary. Visionary itu dibutuhkan karena visionary agility, di mana kemampuan untuk agile melihat beyond presence, beyond existing, itu akan membantu organisasi untuk bisa punya daya saing yang berkelanjutan. Ya, karena kadang-kadang beberapa organisasi agile hanya di beberapa konteks saja, itu tidak bisa dikatakan sebenarnya punya visionary agility. Ya, nah, gimana sih mempersiapkan transformasi organisasi supaya jadi agile? Berikut adalah 5 langkah yang diperlukan untuk mempersiapkan perubahan pola pikir dan juga bagaimana menumbuhkan budaya agile itu. Kalau dilihat ini ada 2 lingkaran yang sebenarnya saling menguatkan. Jadi ada 2 proses yang saling menguatkan. Yang pertama adalah reframing your mindset. Maksudnya adalah membingkai ulang pola pikir. Ya, karena ini adalah satu transformasi, harus dimulai dengan kesadaran akan bagaimana pola pikir yang ada sekarang itu perlu berubah atau perlu transform dengan kebutuhan organisasi supaya tetap relevan di pasar. Dan kemudian bagaimana kita juga meletakkan dasar-dasar untuk perubahan tersebut yang berkelanjutan. Ya, setelah kita mereframe mindset-nya, kemudian juga gimana caranya kita membangun satu perilaku-perilaku baru dengan juga memperkuat pola pikir yang baru dengan cara create rutinitas baru. Jadi punya kebiasaan-kebiasaan baru yang nantinya itu bisa menjadi habit. Perlu juga kadang-kadang budaya yang udah ada juga dilihat dan diretas, dan kebiasaan-kebiasaan baru yang menopang realitas tatanan kehidupan baru. Kita perlu juga belajar dari organisasi lain yang mungkin juga sudah lebih advance atau punya pengalaman dalam hal agility. Nah, proses ini semua ini adalah proses yang iteratif dan berkelanjutan. Jadi nggak bisa sekali jadi, tapi terus, namanya budaya, ya. Jadi tetap harus selalu dilanjutkan. Bagaimana caranya untuk melakukan proses tersebut supaya baik pemimpin maupun organisasi itu jadi agile? Nah, kami di Engage and Grow punya Group Activation System, suatu program yang bisa membantu organisasi untuk melakukan hal tersebut. 2 minggu lalu pada saat seri perdana webinar seri ini, sudah dijelaskan bahwa kami di Engage and Grow itu menganggap bahwa company itu sama seperti halnya seperti manusia, bahwa kita organisasi punya otak dan punya jantung, 2 organ yang utama. Ya, nah otak itu adalah segala sesuatu yang berhubungan dengan proses, sistem, aturan main, produk atau prosedur. Sementara behavior itu lebih soft, bicaranya tentang perilaku, engagement, komunikasi, kepemimpinan, dan budaya. Ya, dan dari pengalaman kami tahu bahwa semuanya itu harus dimulai dari soft dulu, sesuatu yang lebih soft dulu. Jadi seperti tadi dalam sesi pertama dan kedua punya Pak Tommy, itu selalu dijelaskan bahwa intinya pelaku dari transformasi ini siapa sih? Itu adalah people. Jadi kita mulai dengan sesuatu yang berguna pada hatinya gitu ya. Jadi sesuatu yang soft. Jadi kita akan menekankan pada jantung. Supaya kenapa? Supaya kalau jantungnya kita fokuskan terlebih dulu, maka otaknya akan berfungsi dengan baik. Group Activation System ini itu merupakan program 12 minggu yang bisa membentuk pola pikir serta kebiasaan baru. Ya, awalnya itu adalah umumnya dari satu grup yang punya pola pikir dan perilaku yang berbeda walaupun mereka berada dalam satu organisasi. Kemudian mereka bisa sama-sama diajak untuk bicara tentang bagaimana organisasi ini akan maju ke depannya. Ya, jadi mereka kita engage untuk
bicara tentang apa yang akan dilakukan supaya organisasi ini menjadi lebih baik lagi ke depannya. Dan di situ mereka diajak untuk bersama-sama menetapkan satu patokan atau pedoman ke depannya. Setelah itu, mereka diajak punya akuntabilitas pribadi sebagai bagian dari tim untuk terus saling align dengan individu yang lain dan punya koneksi satu sama lain. Sehingga akhirnya mereka terbentuk, mereka menjadi tim yang lebih kohesif dan progressing dalam kinerja tim maupun individu. Kalau saya analogikan balik ke kita mungkin zaman SD dulu, bahwa ada 6 tahun kita spend waktu di SD, ada kelas 1, naik kelas 2, 3, 4, 5, dan 6, dan seterusnya. Kalau kita analogikan seperti itu, ini ibaratnya diagram ini menunjukkan level atau kelas di masa sekolah dulu. Ya, jadi ada peningkatan. Sementara 12 elemen kunci ini adalah seperti ibaratnya mata pelajaran di dalam balik pada saat kita di SD dulu. Jadi ada 12 elemen kunci yang dipergunakan dalam group activation system. Ya, di mana tiap minggunya ada beberapa elemen yang digunakan, sehingga pada akhirnya diharapkan nanti akan terjadi suatu perubahan dari pola pikir dan juga kebiasaan. Pada kesempatan ini saya tidak akan mengulas ke-12 elemen kunci ini, tapi saya akan mengulas 2 saja yang berkaitan erat dalam pembentukan budaya agile di organisasi. Yang pertama adalah apa yang kita sebut sebagai collective behavioral benchmarking. Ya. Sebenarnya apa ini? Ini elemen apa? Elemen ini bertujuan untuk di mana grup ini diminta untuk memilih perilaku-perilaku penting yang mereka pilih secara grup sebagai perilaku yang harus mereka hadirkan sebagai bagian dari transformasi. Ya. Nah, jadi mereka akan menentukan, oke, untuk jadi agile, apa saja yang harus kita lakukan? Perilaku apa saja yang harus kita punya? Nah, setelah mereka menentukan 5 perilaku itu secara kolektif, kemudian mereka diminta untuk menghidupkan 5 perilaku itu dalam kehidupan mereka berorganisasi. Jadi misalnya, ini contoh saja, ada grup yang memilih 5 perilakunya untuk supaya agile adalah 5 hal ini. Customer first, curious, solution focus, speed in action, atau across boundaries. Nah, setiap minggu mereka nanti akan diminta untuk berbagi, ya, apa saja sih yang telah dilakukan seminggu terakhir sebagai bentuk dari mereka membuat perilaku yang dipilih ini, 5 perilaku ini, hidup di organisasi dan diri mereka. Jadi mereka diajak untuk menentukan sendiri perilaku yang dibutuhkan untuk berubah dan bagaimana caranya mereka bring to life the behaviors. Kemudian elemen yang kedua itu adalah collective buy-in and accountability. Di sini kita membahas mengenai tujuan organisasi. Jadi tujuan organisasi misalnya seperti kalau mengambil contoh dari Pak Tommy tadi adalah menjadi perusahaan yang terkemuka tapi segmennya di middle class misalnya. Ya. Sama, organisasi yang lain bisa juga seperti itu. Saya pengen menjadi misalnya perusahaan nomor 1 di domain ini. Jadi mereka akan membahas tujuan organisasi tersebut dan apa yang akan dilakukan untuk mencapai hal tersebut. Jadi membicarakan tentang strateginya. Kadang-kadang kita juga mengklarifikasi dari misi organisasi bila perlu. Nah, secara grup mereka akan menentukan 5 strategi untuk mencapai tujuan organisasi dari sudut pandang jantung. Karena kadang-kadang ada juga sudut pandang otak ya, tapi yang kita bahas karena kita mendahulukan jantung adalah dari segi jantung. Misalnya adalah satu grup yang ingin berubah transformasi menjadi agile, ini adalah beberapa strategi yang mereka mau lakukan. Meningkatkan ownership, better relationship with customer, remove silo mentality, open and honest communication, and celebrate success. Misalnya. Nah, kemudian setiap minggu
mereka memilih sendiri apa yang secara individu mereka akan lakukan untuk mengeksekusi strategi tersebut. Jadi misalnya adalah dari kelima ini, saya sebagai salah satu peserta, saya memilih remove better relationship with customer. Ya, jadi saya akan menghidupkan better relationship with customer sebagai strategi, dan yang saya akan lakukan adalah saya akan spend half day with customer every week. Jadi mereka diminta accountability-nya benar-benar untuk melakukan apa yang mereka udah pilih sendiri. Ya, mereka memilih untuk spend half day with customer every week. Ada yang lain mungkin bisa memilih hal yang lain. Jadi misalnya ada yang memilih remove silo mentality, yang bersangkutan memilih adalah create cross-function hackathon. Jadi kalau selama ini mungkin bicara tentang inovasi itu hanya dalam di marketing department misalnya, sekarang dia ingin melakukan hackathon dalam cross-function, jadi mengundang juga function yang lain di suatu organisasi. Dan ini akan dilakukan setiap minggu. Jadi setiap minggu mereka melakukan aktivitas yang berbeda yang berhubungan dengan strategi yang sudah mereka pilih untuk mencapai tujuan perusahaan. Ya, jadi bayangkan ada berapa activity yang dilakukan pada saat kita melakukan program ini. Ya, kalau ada 12 orang yang berpartisipasi, 12 orang ini dikalikan berapa minggu, kemudian juga dan berapa impact-nya ke orang lain yang juga mungkin terkena dampaknya pada saat mereka melakukan activity. Jadi umumnya hanya mungkin satu grup saja yang ikut, tapi dampaknya itu bisa ke dalam satu perusahaan. Nah, izinkan saya memberikan contoh program yang saya lakukan pada 12 pemimpin muda di Yayasan Prima Unggul atau YPU yang baru saja berakhir bulan lalu. Ke-12 pemimpin ini masih berusia muda, rata-rata usianya 17 tahun, punya latar belakang dan kepribadian yang berbeda, dan pegang peran dalam berbagai unit usaha di YPU. Jadi YPU ini adalah suatu organisasi yang bertujuan untuk membentuk entrepreneur muda berkarakter. Ya, saya harapkan mungkin Pak Martin dan anak-anaknya ikut juga. Selama 12 minggu mereka menjalani program yang khusus dibuat oleh mereka. Jadi tetap menggunakan tadi yang seperti bilang ada tahapan-tahapan dan juga elemen seperti mata pelajaran di sekolah tadi yang dibuat khusus buat mereka karena memang setiap program kita itu dibikin tailor-made untuk setiap organisasi sesuai dengan kebutuhannya dan dengan bahasa serta materi yang saya sesuaikan juga karena mereka cukup beda generasi dengan saya, usianya rata-rata seperti usia anak saya. Mereka menjalani proses setiap minggunya berisi elemen-elemen kunci yang membantu mereka untuk bertransformasi sesuai dengan tujuan yang sudah ditetapkan di awal. Dan tentunya komitmen dan energi dari anak-anak ini membantu memberikan hasil yang luar biasa. Jadi kami mengukur Net Promoter Score post program yang naik signifikan dari sebelumnya dan juga jauh dari di atas standar global ya. Standar global itu 37, ini 50. Kemudian kalau mungkin ada yang belum tahu gimana ngitung Net Promoter Score itu adalah hanya berdasarkan dari satu pertanyaan ya, hanya dari berdasarkan satu pertanyaan dengan skala 1 sampai 10. Pertanyaannya adalah seberapa besar Anda merekomendasikan organisasi Anda kepada teman dan rekan Anda. Skornya 1 sampai 10. Yang kita perhitungkan adalah hanya yang memberi skor 9 dan 10 atau 1 sampai 6. Yang memberikan skor 9 sampai 10 itu kita sebut promotor. Yang memberikan skala nilai skor di bawah 6 itu disebut detractor. Nah, NPS atau Net Promoter Score itu dihitung dengan dengan pengurangan antara percentage promotor dikurangi percentage detractors. Ya, jadi kalau misalnya yang menjawab 9 atau 10 ada 25% dan yang menjawab
1 sampai 6 itu adalah 15%, maka NPS-nya adalah 25% dikurangi 15%, sama dengan 10%. Siapapun yang menjawab 7 atau 8 itu tidak akan dihitung. Ya. Oke, jadi seperti itu, dan ada juga strong score dari organisasi ini setelah ikut program ini, di mana mereka ngasih skor rata-rata 4,5 dari skor tertinggi 5. Jadi mereka antusias terhadap company mission. Nah, ini penting sekali. Jadi begitu ada transformasi, gimana caranya kita mengukur misi organisasi itu dengan para leadernya atau para karyawannya. Dan juga skor yang tinggi yang lain adalah I have great confidence in the future of my company. Kemudian mereka juga feel challenged to develop for the better. Ya, jadi ini adalah salah satu contoh nyata bagaimana kami bisa membantu untuk mentransformasi organisasi, dan Pak Martin tadi raise, terima kasih Pak Martin, juga adalah living witness buat saya sebagai coach untuk bisa membantu kemajuan dari anak didiknya. Nah, sekarang ini saya juga sedang menjalankan program-program lain untuk organisasi yang juga ingin bertransformasi. Mungkin objektifnya sedikit berbeda, tapi sama-sama sedang ingin bertransformasi. Dan sebagai orang yang punya passion terhadap people dan business growth, saya merasa excited sekali membantu organisasi untuk bertransformasi karena dampaknya itu besar sekali pada pertumbuhan bisnis dari organisasi itu sendiri. Nah, ini adalah akhir dari paparan saya. Sebagai penutup, izinkan saya mengutip pernyataan dari Bill Gates. Sukses hari ini itu membutuhkan agility dan drive untuk terus rethink, reinvigorate, react, and reinvent. Dan semua ini harus mulai dari kita sendiri dan your people. Terima kasih, salam Agile. Coach Supri. Ya.